kami tidak mampu membayar gaji karyawan. Itu yang sangat mengerikan sekali. Nah, dengan berat hati pada saat itu, kami harus mem-PHK kira-kira sekitar 1.500 karyawan. Tahun 98 itu saya anggap sebagai kutukan pada waktu itu ya. Tapi ternyata itu adalah menjadi sekolah kehidupan yang terbaik. Kalau kamu ingin dihormati, jangan minta dihormati. Tunjukkan dulu bahwa kamu juga bisa menghormati. Apa yang menjadi prioritas utama yang perlu difokuskan sebuah perusahaan untuk bisa menjadi lebih maju dan berkembang, Bapak? Inovasi yang terus berlangsung, Ya. dan keuangan yang disiplin, Ya. serta nilai yang tidak bisa dijual. Spiritual dan etika nggak bisa dijual itu. Nah, kalau keempat hal itu dijaga, ya, maka perusahaan tidak hanya besar, tapi juga berumur panjang dan membawa berkah. Halo sahabat pendengar, hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan perjalanan hidup saya, yaitu tentang bagaimana memimpin, menghadapi krisis dan menjaga hati di tengah tekanan. Saya pernah melewati masa-masa sulit, masa saat itu kurs dolar melonjak drastis. Bunga bank mencapai 50%. Dan ribuan karyawan harus saya hadapi dengan jujur di tengah krisis moneter tahun 1998. Dari sana saya belajar bahwa memimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal rasa. Bukan sekedar membuat keputusan, tapi bagaimana menyentuh hati orang-orang yang kita pimpin. Dalam perbincangan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saya melewati badai besar itu. Apa pendekatan kepemimpinan yang paling diterima oleh karyawan? Apa prioritas yang harus dijaga agar perusahaan terus tumbuh? Bagaimana sebenarnya mengukur kesuksesan sebuah perusahaan secara utuh? Dan tentu saja, pesan saya bagi generasi penerus agar ke depan bisa jauh lebih baik. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi menjadi cermin bagi siapapun yang sedang berjuang memimpin di perusahaan, di komunitas, bahkan dalam keluarganya sendiri. Selamat mendengarkan, dan inilah perjalanan saya, dan di samping saya ada Mas Didik Sugiantoro. Selamat sore, Mas Didik. Selamat sore, Bapak. Oke. Monggo, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih, Pak Grego. Sebuah kehormatan bagi saya, Pak, bisa berkunjung bersilaturahmi ke kediaman Bapak. Ya. Bahkan langsung bisa diterima langsung oleh Bapak. Kami ingin mendapat pengalaman yang saya yakin saya kenal Bapak adalah pebisnis yang sudah makan asam garam luar biasa. Pada saat Bapak dulu menjadi direktur di salah satu perusahaan besar di Indonesia, apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak dan bagaimana mengatasinya Bapak pada saat itu? Oke. Ya. Jadi begini, kalau saya melihat kembali perjalanan itu, selama saya memimpin perusahaan dulu, itu ada 3 gelombang besar masalah yang pernah saya hadapi. Tapi yang paling mengerikan apa? Ketika tahun 1978, di mana saat itu Indonesia baru mengalami krisis moneter. Nah, itu yang paling mengerikan, yang betul-betul mengguncang dari bawah sampai atas. Bayangkan saja ya, saat itu kurs dolar itu melonjaknya luar biasa, dari 3.000 sampai ke 16.000. Bahkan bunga bank itu sampai mencapai 50%. Anda bisa bayangkan 50% itu. Ya. Nah, dalam sekejap
Semua perencanaan bisnis yang kami susun dengan matang itu runtuh total. Ya, ya. Ya, runtuh total. Ekonomi benar-benar lumpuh pada saat itu. Ya. Nah, kami benar-benar sangat terpukul. Nah, kenapa waktu itu? Karena tidak ada pemasukan sama sekali. Nggak, jualan buku nggak laku. Oke. Nggak ada yang beli saat itu. Ya. Sekolah-sekolah yang menjadi pasar utama kami tidak membeli buku. Padahal kami sudah mencetak dalam jumlah yang besar untuk persiapan tahun ajaran baru saat itu ya. Ya, ya. Lalu yang kedua, kami punya utang waktu itu. Hmm. Punya utang itu cukup banyak waktu itu. Oke. Karena kami harus beli mesin. Ya. Itu sekitar 15 miliar. Itu kalau dirupiahkan. Oke. Tapi utangnya dalam bentuk dolar. Bayangkan. Ya, Ya, dari 3 menjadi ke 16, 5 kali lipat 5 lebih. kali lipat. Jadi utang kami juga bayarnya dolar bukan rupiah. Ya. Oke. Nah, sebagian besar untuk membeli mesin cetak karena dan hanya Hmm. sebagian saja untuk modal kerja. Hmm. Tapi dengan kondisi seperti itu, jangankan membayar cicilan pokok ya, Oke. untuk membayar bunga aja sudah mencekik saat itu, 50%, 50%. nggak mungkin. Dan yang ketiga, kami tidak mampu membayar gaji karyawan, itu yang sangat mengerikan sekali. Nah, dengan berat hati pada saat itu, Ya. kami harus mem-PHK kira-kira sekitar 1.500 karyawan. Luar Nah, biasa, Pak. Dari sinilah, Ya. Mas Didi, Oke. saya belajar satu hal yang penting. Ya, bahwa dalam masa krisis yang paling dibutuhkan bukan hanya strategi, tapi apa? Rasa. Ya. Ya. Saya berkomunikasi langsung dengan para karyawan bukan lewat surat, Ya. bukan lewat HRD, enggak, Bapak langsung, Pak. tapi dengan hati saya. Oh. Langsung dan dengan hati. Ya. Saya sampaikan kondisi yang sebenarnya, bahwa keadaan perusahaan seperti ini Ya. tanpa menutupi apapun juga. Semua saya sampaikan dengan jujur. Saya minta maaf, saya jelaskan bahwa pesangon hanya bisa kami berikan dalam bentuk buku karena stoknya banyak. Ya. Nggak ada cash saat itu ya. Ya. Dan mungkin ada beberapa aset kantor cabang yang di situ. Oke. Asetnya ya sudah untuk bayar gaji kamu dan karyawannya. Karyawan. Oke. Oke. Ya. Dan yang membuat saya terharu bagaimana? Oke. Sampai sekarang ya, tidak ada satupun mereka yang marah. Tidak ada satupun mereka yang protes. Ya. Semua menerima dengan lapang dada. Ya. Ya, karena mereka tahu bahwa kami ini jujur. Oke. Kami tidak lari. Ya. Dan kami menghadapi bersama. Ya. Itulah yang saya sebut sebagai bahasa rasa. Ya. Ya. Bahasa yang tidak tertulis di buku manajemen manapun. Ya. Sekolah S1, S2, S3 nggak ada yang namanya manajemen rasa, nggak ada. Ya. Oke, Pak. Tapi dengan rasa, manajemen rasa itu sangat menentukan keberhasilan, keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Ya. Nah, dan akhirnya karena reputasi kami baik Ya. dan niat kami tulus, Ya. maka perlahan-lahan Tuhan membukakan jalan. Ya. Dan pemerintah waktu itu memberikan kebijakan restrukturisasi dengan baik. Oke. Dan berkat kerja keras, disiplin, serta doa kami, Ya. maka dalam kurang lebih waktu sekitar 3 tahun itu ya, hutang 15 miliar itu bisa kami lunasi. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Oke. Nah, sejak itu kita mulai bangkit lagi. Ya. Itulah menjadi pelajaran hidup saya yang luar biasa. Ya. Bahwa krisis itu bisa menghancurkan aset. Tapi sebaliknya juga bisa memperkuat memperkuat karakter. Ya. Dan saya bersyukur dari sana saya belajar bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal hasil, bukan soal angka, bukan soal manajemen, tapi soal kejujuran, soal keberanian. Dan yang penting adalah empati
di saat semua orang takut. Siap. Ya. Ya. Nah, kalau saya hari ini ditanya ya, Oke. apa sih arti kepemimpinan itu? Ya, kepemimpinan itu apa? Hmm. Ya, banyak orang-orang jadi pemimpin tapi nggak ngerti apa kepemimpinan itu apa. Hmm. Ya, Oke. saya kalau ditanya, saya akan menjawab bahwa kepemimpinan itu bukan tentang kekuasaan, Hmm. tapi tentang keberanian untuk tetap jujur Ya. ketika semua orang memilih diam. Hmm. Keberanian untuk jujur Jujur. ketika semua orang itu memilih diam. Ya. Ya, jadi kepemimpinan itu adalah menjadi terang di tengah gelap ketika menghadapi badai. Hmm. Bukan dengan marah, Ya. Ya. tapi dengan rasa. Hmm. Ya, maka saya belajar bahwa seorang pemimpin itu tidak diukur dari seberapa besar perusahaannya, Ya. tetapi bagaimana ia berdiri tegak ketika semuanya itu runtuh. Ya. 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 Ya, Ya. nah pelajaran tahun 98 itu saya anggap tahun 98 itu saya anggap sebagai kutukan pada waktu itu ya. Hmm. Tapi ternyata itu adalah menjadi sekolah kehidupan yang terbaik. Jadi tempaan ya luar biasa Ya, ya, Pak ya. karena saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Ya. 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 Ya, Oke. udah ketakutan, udah stres, udah depresi. Ya. Tapi saya mau membentuk karakter saya yang lebih kuat. Ya. Pelajaran yang luar biasa. Ya. Ya. Maka justru dengan Krismon itu mengajarkan saya untuk melihat manusia, bukan angka. Hmm. Bisnis kan selalu ngomong soal angka. Ya. Benar, Pak. Tapi yang penting di sini adalah manusia. Ya. Ya. Nah, untuk bicara dengan hati bukan hanya strategi, dan untuk percaya bahwa setelah badai paling gelap akan selalu ada pagi yang baru. Ya. Itu yang saya artikan ya. Siap, siap. Jadi kalau Anda sekarang sedang berada di titik terendah misalnya, Ya. ingatlah bukan kekuatan otot yang membuat kita itu bertahan, tapi apa? Ketulusan hati dan keberanian untuk terus melangkah. Ya. 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 Saya pernah ada di titik itu. Siap, Pak. Dan saya berdiri hari ini bukan karena saya hebat. No, bukan karena saya hebat. Ya. Tapi karena saya tidak menyerah. Yes. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya. Itu yang penting. Ya, luar biasa, Pak. Menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kami, Pak. Ini terutama semangatnya yang luar biasa ini, Pak. Bahwa cobaan itu menjadi tempaan yang luar biasa bagi kita untuk menjadi lebih baik ya, Pak ya. Jangan menyerah. Gitu ya, Pak ya. Ya. Luar biasa. Berikutnya ini, Pak, kalau Silakan, mohon monggo. Izin. Saat ini kan masa produktif karyawan itu rata-rata di Genji, Bapak. Di Genji, dan gaya kepemimpinan seperti apa yang paling pas saat ini, Pak, untuk karyawan saat ini, Pak? Susah ya ngajar. Iya. Menghadapi Genji susah ya. Iya, karena mungkin perilaku lalu daya tahan itu mungkin Udah. berbeda dengan generasi sebelumnya, Pak. Oke. Iya. Gaya kepemimpinan, macam-macam gaya kepemimpinan itu. Oke. Menurut teori banyak sekali. Iya. Tapi tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Itu harus diingat ya. Siap, siap. Ya, Pak. Setiap situasi harus kamu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Ya. Kamu menghadapi orang baby boomer, Ya. kamu menghadapi Gen Y, Genji. orang milenial, Oke. Gen X, Z, Genji. ya, Oke. semuanya beda-beda. Gaya kepemimpinannya beda-beda. Hmm. Ya, tapi kalau bicara tentang apa yang paling diterima oleh karyawan, paling diterima oleh karyawan adalah, saya percaya itu adalah kepemimpinan yang berbasis pada rasa manusia. Ya. Saya selalu ngomong rasa. Oke. Oke. Saya bermusik itu karena saya punya rasa yang kuat. Ya. Ya, Oke. musik semuanya pakai rasa. Ya. Ya. Oke. Karena saya seniman, ketika memimpin saya juga pakai rasa. Siap, siap. Ya. Ya. Kalau hanya mengandalkan kekuasaan, kalau hanya menggunakan jabatan, Ya. punah itu. Nggak akan bisa tanpa Siap. dengan rasa. Siap, siap, Ya. Pak. Ya. Nah, saya percaya itu adalah kepemimpinan yang berbasis pada rasa manusia. Itu Ya. menyebutnya sebagai kepemimpinan dengan hati dan tetap berisi. Siap.
Saya menyebutnya seperti itu. Kalau Ya. ditanya kepemimpinan seperti apa, yaitu kepemimpinan dengan hati, tapi tetap berisi. Siap. Ya, artinya apa? Kita tetap tegas pada prinsip, tegas ya, Tegas pada berprinsip-prinsip, Ya. ya, tapi lembut dalam cara, Oke, Pak. ya, Tegas dalam prinsip dan lembut dalam cara. dalam cara, Pak. Cara apa? Cara bicara, Cara bicara. cara kamu bertindak, ya, Ya. cara memerintah, Siap. itu Ya. caranya harus lembut, ya. Ya. Pergi Gen-Z. Ya. Kerjakan itu segera. Besok saya tunggu. Pulang dia. Benar, Iya nggak? Pak. Benar, Pak, itu, Pak. Iya. Kamu harus masuk ke Gen-Z tadi. Oh, Ya. Gen-Z itu kebiasaan ini. Jadi gaya kepemimpinanmu harus menyesuaikan dengan mereka. Sekali lagi, sebagai pemimpin kita harus menyesuaikan mereka. Ya. Jangan mereka menyesuaikan kita. Hmm. Prinsip iya, kita harus tegas. Ya. Tapi caranya, Ya. kalian yang harus menyesuaikan mereka. Ya. Itu ya. Siap, Pak. Siap. Nah, kita tahu kapan harus memerintah. Ya. Tapi juga tahu kapan harus mendengar. Ya. Gen-Z suka didengar. Ya. Dalam pengalaman saya, karyawan tidak butuh bos yang selalu benar. Perhatikan ini. Ya. Karyawan tidak selalu butuh bos yang selalu benar. Bos itu apa? Bagi mereka, ya, Ya. yang diperlukan apa? Mereka membutuhkan pemimpin yang mau memahami. Ya, Ya. kalau mau memahami, kamu mau memahami, Ya. itu mereka akan butuhkan ya pemimpin seperti itu. Artinya berarti harus bisa mendengarkan mereka juga ya, Pak ya. Aspirasi Betul. mereka juga begitu ya, Pak ya. Pemimpin yang mau turun ke bawah, Ya. mendengarkan keluhan, Ya. dan tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Ya. Ya, Siap, Pak. Luar Ya. biasa nih, Pak. itu harus dicampkan kalau kamu mau sukses. Siap, Pak. Nah, saya dulu pernah sering bilang kepada manajer-manajer saya waktu itu ya. Ya. Nah, begini ngomong saya. Hmm. Kalau kamu ingin dihormati, Ya. sekali lagi, kalau kamu ingin dihormati, jangan minta dihormati. Tunjukkan dulu bahwa kamu juga bisa menghormati. Ya. Jangan orang lain suruh menghormati saya kalau kamu nggak bisa menghormati orang lain. Ya. Dimulai dari mana? Kamu menghormati orang dulu, Ya. sehingga orang itu akan menghormati kamu. Bukan karena kamu direktur, kamu punya jabatan yang paling tinggi, kamu hormati saya. Nggak mau. Ya. Gen-Z nggak mau yang seperti itu. Artinya berarti kita harus mendapatkan trust dari mereka ya, Iya. Pak. Ya. Karena apa? Rasa hormat itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Tapi tumbuh dari kejujuran dan keteladanan. Ya? Ya. Tumbuh dari kejujuran dan keteladanan itu, kehormatan itu. Ya. Nah, bagi saya, pemimpin yang baik adalah cermin. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus memberikan cermin. Kalau karyawannya jujur, rajin, disiplin, dan punya semangat, itu karena mereka melihat hal yang sama pada pemimpinnya. Ya. Harus menjadi contoh dulu yang baik ya, Pak. Cermin. Ya. Ya, kamu bisa mengukur. Ya. Seperti itu. Karyawanmu jujur nggak, rajin nggak, disiplin nggak. Ya. Itu tandanya berhasil. Siap. Dan kalau mereka malas, sering menyalahkan atau apatis, nah itu seringkali karena cerminnya retak. Ya. Pimpinan sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Ya, seperti itu. Siap, Pak. Nah, kalau saya jadi pemimpin, saya selalu berusaha memimpin dengan rasa, logika, dan teladan. Rasa, logika, dan teladan. Gaya kepemimpinannya itu. Ya. Pak. Rasa membuat dekat. Ya, rasa itu membuat dekat. Logika itu membuat adil. Dan teladan membuat saya dipercaya.
Oke? Ya, Ya, luar biasa, Pak. itulah pendekatan kepemimpinan yang saya pegang sampai sekarang. Siap, siap, Jadi siap. memimpin itu bukan dari belakang meja yang penting, tapi dari depan dengan hati. Hati. Ya, Ya, luar biasa nih, Pak. ya harus Pengalaman yang luar biasa. begitu. Ya, 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 ya. Siap, Anda siap, sudah kenal saya, siap, Pak. ya, Ya, tahu bagaimana saya. Ya. Ya, harus seperti itu. siap, siap. Ya, Ya. prinsip itu harus tegas. Ya. Yang penting bagaimana caranya. Caranya. Luar biasa, Pak. Terima kasih sekali nih, Pak. Yo, Ini boleh kami lanjutkan ya, Pak? lanjut, Untuk silakan. yang berikutnya nih, Bapak. Apa yang menjadi prioritas utama yang perlu difokuskan sebuah perusahaan untuk bisa menjadi lebih maju dan berkembang, Bapak? Kalau menurut Pak Teguh, Pak. Oke, apa ya? Kalau saya ditanya prioritasnya agar apa perusahaan bisa terus maju dan berkembang ya? Maju dan berkembang. Oke. Jawabannya tidak hanya satu, tapi kalau saya harus pilih yang paling penting, maka saya akan katakan apa? Fokuslah pada manusia, bukan pada angka. Hmm. Ya, Ya, ya. kalau kamu fokus pada angka, kamu harus target tercapai, kamu harus mencapai sekian rupiah dalam 1 bulan. Apa yang terjadi? Nggak tercapai apabila kamu nggak fokus pada manusianya. Prosesnya, bukan hasilnya. Ya, sebab apa? Angka itu bisa naik dan bisa turun. Ya. Tapi manusia, terutama karyawan, Ya. pelanggan atau mitra bisnis Anda itu Ya. tadi, merekalah yang menentukan arah hidup perusahaanmu. Ya. Ya, Membangun manusianya berarti, Pak. ya. Manusia siapa? Baik karyawan, baik pelanggan, maupun mitra bisnismu. Bisnismu juga bisa misalnya jadi supplier dan sebagainya itu. Binalah semuanya itu. Otomatis. Ya. Nah, ada resepnya. Yang pertama adalah bangun tim yang punya semangat dan makna. Timnya buat semangat dan makna. Buatlah bahwa karyawan itu bekerja dengan hati. Ya, itu jauh lebih berharga daripada sistem yang paling canggih sekalipun. Kamu sistemnya canggih, ya, tapi tidak dengan hati. Percuma. Asal mereka saja bekerja, asal ngikuti SOP. Beda kan? Beda, Pak. Semuanya kasih peraturannya, jobnya sekian, SOP-nya sekian. Itu. Sistemnya bagus, tapi nggak bisa itu kalau nggak dengan hati kerjanya. Ya, nah kalau mereka itu merasa dihargai, mereka itu merasa dipercaya dan diberi ruang untuk tumbuh, ya, maka perusahaan akan bergerak bukan karena disuruh, tapi karena mereka merasa memiliki. Melu handarbeni. Ya, kalau mereka dengan hati itu, mereka akan merasa memiliki di situ. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan berhenti berinovasi. Ya, banyak perusahaan besar itu tumbang bukan karena kalah, tapi karena mereka itu berhenti belajar. Maka saya sering mengatakan, belajarlah selama Anda masih bisa belajar. Saya 71 tahun juga masih belajar. Luar biasa. Lah kalau nggak belajar ketinggalan zaman. Ya. Perusahaan yang tumbang itu apa? Mereka merasa sudah aman. Merasa duduk di kursi goyang. Padahal nggak ngerti kalau kursi goyangnya sudah rapuh. Disrupsinya luar biasa ya, Pak. Nah, mereka merasa sudah hebat. Padahal dunia itu berubah setiap hari. Apalagi teknologi. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, inovasi itu bukan selalu masalah teknologi yang tinggi ya. Nah, kadang hanya cukup dengan keberanian untuk memperbaiki hal-hal yang kecil dengan cara yang lebih cerdas. Ya, inovasi terus walaupun kecil-kecil. Kalau kita ngomong teknologi itu kan wow. Ya, hal yang kecil-kecil itu diperbaiki. Itu berinovasi. Lalu yang ketiga, kelola keuangan dengan disiplin dan hati-hati.
Itu penting sekali. Saya percaya bahwa pertumbuhan yang sehat itu seperti pohon. Kalau akarnya itu nggak kuat, maka diterpa angin akan roboh. Akarnya itu apa? Keuangan. Ya, ya. Kalau keuangannya rapuh, sebesar apapun perusahaan, ya, maka akan tumbang ketika angin itu datang. Ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, tanamkan nilai spiritual. Lupa kadang-kadang. Spiritual dan etika di dalam perusahaan. Ya. Pak. Etika dan spiritual itu penting. Justru itu yang kadang-kadang lupa. Ya, kita boleh modern. Ya. Tapi jangan kehilangan hati nurani. Yang penting itu bisnis tanpa nilai, tanpa attitude misalnya, ibarat kapal tanpa kompas. Mungkin kapal itu cepat berlayar tapi mudah tersesat. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi bagi saya, prioritas utama agar perusahaan terus berkembang adalah apa? Sekali lagi kembali, manusia yang tulus. Inovasi yang terus langsung. Dan keuangan yang disiplin, serta nilai yang tidak bisa dijual. Spiritual dan etika nggak bisa dijual itu. Nah, kalau keempat hal itu dijaga, ya, maka perusahaan tidak hanya besar, tapi juga berumur panjang dan membawa berkah. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu penting sekali ya. Keempat hal itu tadi ya. Yang terakhir, spiritual. Ya, Pak. Mantap, Pak, mantap. Terima kasih atas insight-nya, Pak. Ini berikutnya ya, Pak. Oke, silakan. Siap. Menurut Pak Grego ini, perusahaan yang sukses itu indikator kuncinya itu dari mana ya, Pak ya? Dikatakan perusahaan yang sukses. Itu, Pak. Oke. Mikir dulu. Oke, kalau sukses, kalau kita bicara soal kesuksesan perusahaan ya, banyak orang langsung berpikir tentang angka biasanya. Omsetmu berapa sih? Labamu berapa sih? Berapa sih asetmu? Pertumbuhannya pasar bagaimana? Itu kan? Benar, atau dengan begini, dengan rasio-rasio di dalam finansial. Ya. Itu biasanya seperti itu. Wah, omsetnya gede, wah labanya gede, wah perusahaannya gede, wah rasionya bagus ya. Semuanya itu memang penting ya. Tapi menurut saya itu adalah hanya hasil akhir. Nah, menurut saya, coba diingat ya, kesuksesan sejati itu apa? Justru terletak pada prosesnya, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Ya, saya biasanya mengukur kesuksesan perusahaan dari 3 lapisan utama. Ada berlapis-lapis ya. Yang pertama adalah lapisan pertama itu adalah kinerja dan stabilitas perusahaan harus sehat secara finansial. Ya, yang pertama finansial itu harus stabil dan sehat. Apa yang harus sehat? Misalnya arus cash flow-nya itu stabil. Kemudian apa? Marginnya harus terjaga. Dan pertumbuhannya, growth-nya itu terjadi berkelanjutan. Jangan tumbuh lalu tiba-tiba anjlok. Kalau bisa growth-nya itu berkelanjutan, tumbuh walaupun pelan-pelan. Ya. Bukan karena utang loh, tapi tapi karena produktivitas dan efisiensi. Itu tadi. Nah, keuangan yang sehat itu adalah fondasi. Tanpa itu idealisme apapun tidak akan bisa berjalan lama. Ya. Kalau tidak punya duit, kamu mau punya ide apapun juga nggak akan bisa. Itu yang pertama dari segi finansial. Yang kedua adalah kembali lagi dari manusianya dan budaya. Ya. Lah, indikator itu adalah bagaimana
kondisi manusianya. Apakah karyawan datang bekerja dengan terpaksa Hmm. atau dengan semangat? Ya, 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 ya. itu datang itu dengan terpaksa atau dengan semangat. Ya. Apakah mereka hanya mencari gaji atau mencari bagian dari makna yang lebih besar? Hmm. Tadi melu handar beni tadi. Standar benefit. Ada pokoknya aku bekerja itu cari hanya gaji atau Hmm. lebih dari itu. Merasa memiliki perusahaan. Nah, paling itu yang penting ya. Ya, ya, ya. Hmm. Kalau misalnya kalau Anda masuk ke kantor ya, melihat senyum yang tulus, kerjasama yang hidup, dan rasa memiliki yang kuat. Ya, Nah, ya. kalau Anda melihat itu, bagi saya itu tanda perusahaan itu sedang sukses. Dan sukses. Ya, karena budaya kerjanya positif. Positif. Nah, Ya. karena budaya yang positif itu adalah energi yang tidak bisa dibeli. Ya. Kamu bisa beli energi? Nggak bisa. Itu Bisa. tergantung tadi. Bagaimana pendekatanmu, bagaimana caramu tadi. Hmm. Rasa itu disampaikan kepada karyawan. Ya, ya, Ya. ya. Ya, yang Ya. seperti itu. Lalu yang ketiga, Ya. itu adalah nilai dan dampaknya. Ya. Dan akhirnya saya melihat apakah perusahaan itu membawa manfaat bagi banyak orang. Yang penting itu. Ya, ya. Bermanfaat bagi banyak orang enggak? Ya, Hmm. banyak iklan-iklan yang mengatakan bla 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 bla, tapi setelah kita beli enggak bermanfaat. Ya, 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 ya. Cepat itu matinya. Ya. Ya. Selama kita jujur dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Ya. Nah, apakah produk kita ini membantu masyarakat atau tidak? Apakah keberadaannya membuat lingkungan sekitar itu lebih baik atau tidak? Ya. Dan apakah pemimpinnya itu rendah hati walau sudah di puncak? Ya. Penting sekali. Ya, ya. Orang kalau sudah di puncak itu kadang-kadang lupa. Ya, ya, Pak. Jangan sampai lupa. Ya. Saya dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah, saya sama. Siapa? Ya. Ya. Justru yang penting itu bahwa perusahaan itu dia hanya mencari untung bisa besar saja. Ya. Ya, untung sih oke. Tapi jangan hanya semata-mata mencari untung yang besar. Tapi perusahaan itu tetap juga bisa memberi manfaat yang penting. Ya. Bisa memberi manfaat, maka perusahaan tersebut akan bertumbuh dan dihormati. Siap. Ya. Nah, jadi kalau ditanya indikator kesuksesan, Ya. ya dari cerita saya itu, Ya. sekali lagi saya tidak hanya melihat dari angka laporan keuangan, Ya. tapi juga melihat wajah-wajah orang di baliknya dan dampak yang ditinggalkan bagi sekitar itu apa. Ya. Wajah-wajah sekitarmu itu ceria. Ya. Ya. Ya, kalau kamu punya perusahaan gede, wajah-wajahnya orang karyawanmu itu acuh tak acuh, sebentar lagi runtuh perusahaanmu itu. Karena kalian nggak bisa berdiri tanpa karyawan. Perusahaan itu tidak dapat menghasilkan keuntungan tanpa ada hati dari karyawan untuk bekerja di situ. Ya. Nah, kesuksesan sejati bagi saya, ya, adalah ketika perusahaan itu tetap hidup, tetap dicintai, tetap membawa berkah, meskipun pemimpinnya sudah tidak ada lagi di sana. Ya. Itu kesuksesan bagi saya. Siap. Ya, Pak. Luar biasa nih, Pak. Ya. Ini mungkin terakhir nih, Bapak. Oke. Iya. Apa saran dan arahan Bapak serta pengalaman yang mungkin bisa dibagi kepada kami, Pak, untuk biar ke depan itu jauh lebih baik bagi kami, Bapak? Yes. Ya. Oke, kalau saya boleh memberi sedikit pesan ya, Pak. Tentang perjalanan panjang saya, maka saya akan mulai dari kalimat sederhana. Ya. Apa itu? Jangan pernah berhenti menjadi manusia. Jangan pernah berhenti menjadi manusia, ya, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya gimana tuh, Pak? Ya. Bahwa di dunia kerja itu semakin cepat dan kompetitif. Ya. Ya, apalagi dengan adanya teknologi yang sekarang ini. Ya.
kita itu sering terjebak pada target, Ya. Target oriented, Pak. terjebak pada angka, Ya. dan terjebak pada sistem. Hmm. Ya, Ya. kita sibuk mengejar hasil, Hmm. ya, sampai lupa pada makna. Ini yang penting, Hmm. makna yang penting, ya. Ya. Padahal perusahaan hanya bisa tumbuh kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu tumbuh juga. Ya. Bukan hanya sekedar karier, tapi juga secara hati. Hmm. Bosan enggak kamu mendengarkan saya hati-hati, cara-cara, rasa-rasa gitu? Enggak, Pak. Kalau Anda tanya saya Oke. itu seniman, Iya. rasa. Hmm. Ya. 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 Jadi saran saya yang pertama adalah Oke. bekerjalah dengan hati. Bukan hanya dengan tangan. Hmm. Kalau kita bekerja dengan tangan, maka kita hanya dapat menghasilkan suatu produk. Ya. Tapi kalau kita bekerja dengan hati, Ya. apa yang kita peroleh? Menghasilkan makna, itu yang penting. Hmm. Dan makna itulah yang akan bertahan jauh lebih lama daripada sekedar hasil. Ya. Yang pertama. Ya. Bekerja dengan hati. Yang kedua, jagalah integritas. Hmm. Ya. Ya. Karena apa? Sekali kamu kepercayaannya itu hilang, maka semua pencapaian itu akan musnah. Hmm. Ya. Tidak ada artinya. Ya. Maka dalam bisnis, kadang kita bisa kalah cepat, Hmm. kalah pintar, tapi jangan sampai kalah jujur. Jujur. Ya. Jujur is number one. Ya. Siap, siap. Ya, karena kejujuran itu mungkin tidak membuat kita kaya mendadak, Iya. tapi pasti membuat kita tidak pernah miskin martabat. Hmm. Iya. Ya. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga ya, Oke. teruslah belajar dan beradaptasi. Hmm. Saya selalu mengatakan kepada semua karyawan, jangan pernah berhenti belajar. Ya. 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 Kalau saya masih diberi nafas, Hmm. umur berapapun saya akan selalu belajar. Luar biasa, Pak. Ya. 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 Tidak hanya belajar saja, Hmm. tapi beradaptasi. Belajar dan beradaptasi. Ya. Ya. Karena apa? Dunia itu berubah. Hmm. Teknologi itu berubah. Ya. Dan perilaku konsumen juga berubah. Ya. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah semangat untuk belajar itu tadi. Ya. Ya. Selama kita mau belajar, kita tidak akan pernah tua. Hmm. Tapi kalau kita berhenti belajar, walaupun usia muda, Ya. bisa terasa usang. Cepat tua ya, Pak. Yang usang nggak kepake itu loh, Nggak sudah out of date, Ya. 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 sudah kadaluwarsa. Ya. Karena nggak mau belajar, ya. Siap, siap, Pak. Oke, pesan saya yang terakhir, janganlah pernah lupa berdoa dan bersyukur. Ya, itu yang penting. Ya. Ya. Dalam hidup tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Ya. Ya kan? Ya. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Siap, siap. Saya Ya, pribadi sudah berkali-kali merasakan itu ya. Ya. Bahwa saat kita sudah melakukan yang terbaik Ya. dengan niat yang bersih, Ya. selalu ada tangan Tuhan yang menolong. Ya. Entah lewat orang, atau waktu, atau peristiwa. Ya. Ya. Jadi pesan saya adalah tetaplah rendah hati ketika berhasil, Ya. tetaplah kuat ketika gagal, Oke. dan tetaplah berbuat baik bahkan ketika tidak ada yang melihat. Hmm. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan yang sejati itu bukan seberapa tinggi kita naik, Ya. tapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Ya. Ya. Seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Itu. Luar biasa, Pak. Iya, iya, iya. Walaupun di dunia bisnis. Siap, siap. Jangan ngomong soal angka. Ya. Ya. Luar biasa sekali nih, Pak. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari Bapak. Luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Di pesan Bapak tadi, kita bekerja harus dengan hati, jaga integritas, selalu belajar dan beradaptasi, dan terakhir adalah tetap berdoa ya Pak ya. Yes. Wah, luar biasa. Terima kasih, ini
insight yang sangat bagus sekali untuk kami, Pak, generasi-generasi muda untuk kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi, Bapak, untuk menyongsong kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih Pak Grego atas segala sharing dan masukannya. Selamat bekerja, Siap, semoga apa yang kita diskusikan hari sore ini Siap. bisa bermanfaat. Amin. Bekal Anda untuk memimpin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Grego. Oke, silakan. Kami mohon diri, selamat sore Bapak. Sore. Ya. Saudara-saudaraku, dengan judul Memimpin dengan Rasa. Dan begitulah perjalanan yang telah saya lalui. Krisis, kegagalan, kebangkitan, semuanya menjadi bagian dari sekolah kehidupan yang saya syukuri. Saya belajar bahwa dalam hidup dan dalam memimpin, kita tidak selalu bisa memilih situasi, tapi kita selalu bisa memilih cara meresponnya. Kita bisa marah, kita bisa menyerah, atau kita bisa memilih untuk tetap berdiri dengan rasa, yaitu rasa tanggung jawab, rasa kasih, dan rasa syukur. Karena pada akhirnya yang diingat bukan seberapa besar perusahaan kita, tetapi seberapa besar hati kita dalam menjalaninya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, ingatlah bahwa setiap badai pasti punya ujung. Dan setiap proses pasti membawa pelajaran. Jangan pernah berhenti menjadi baik. Jangan pernah lelah untuk belajar. Dan jangan pernah takut untuk memimpin dengan hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi untuk siapapun yang sedang berjuang menapaki jalannya sendiri. Saya, Grego Julius, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah rendah hati, dan teruslah memimpin dengan rasa. Tuhan memberkati.